Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis, insyaallah majelis yang penuh dengan keberkahan. Dan di saat ini pula kita segenap kaum muslimin turut berduka atas musibah yang menimpa saudara kita di Aceh, di Medan, dan di Padang dan sekitarnya, di mana mereka mendapatkan ujian berupa banjir bandang yang meluluhlantahkan bangunan-bangunan mereka, peternakan mereka, bahkan ladang-ladang mereka habis. Dan tentu seorang mukmin memandang ini semuanya tidak hanya dengan pandangan kacamata tidak dengan pandangan kacamata kesedihan saja, namun kita juga memandang dengan kacamata tauhid, kacamata iman, bahwasannya segala bentuk musibah ini semua sudah takdir Allah Azza wa Jal. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah suatu musibah yang menimpa di muka bumi ini melainkan dari izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga mengingatkan kita bahwasanya air hujan yang menghancurkan bangunan ini juga menghancurkan kelalaian dan kesombongan seorang hamba, di mana kita sadar bahwa kita di dunia ini hanyalah hamba Allah Azza wa Jal. Dunia ini hanya titipan, suatu saat Allah Subhanahu wa taala akan mencabutnya. Baik ikhwan, kita doakan semoga saudara kita diberikan kesabaran atas musibah yang menimpanya, dan kita doakan saudara kita yang meninggal termasuk dicatat sebagai syuhada di sisi Allah Azza wa Jal. Baik, kita insyaallah akan masuk pada fasal yang kedua di halaman 60. Setelah kita mengenal tentang keadaan-keadaan i'rab isim, yang marfu, yang mansub maupun yang jar, kita sekarang akan membahas tentang al-mamnu' minas sarfi. Coba sedikit kita merajaah ikhwan ya. Mas Adi, untuk isim yang di rafa apa saja Mas? Satu-satu aja ya. Satu aja. Sebagai fa'il. Nah, berfaedah. Ahsantum. Naibul fa'il. Ahsantum, barakallahu fiik. Mas Agus, sebagai mubtada. Ya. Barakallahu fiik. Ibu Gesang, khabar. Baik. Ahsantum. Mas Wahyudi, sebagai apa? Sebelumnya kan ada
Isim kana. Naam, ahsantum. Mas Dini. Khobar inna. Berarti berapa ini? 6 ya? 6. Yang ketujuh apa? Tawabi. 6. Tawabi, pengikut dari isim yang rafa. Ada berapa, Pak? Ada 4. Sebutkan, Pak. Naat, taukid, ataf dan badal. Nah, nanti bisa kita akan bahas satu persatu ya, kan. Sabar dulu ya. Baik, Abu Umar. Sekarang sebutkan keadaan isim yang di nasab. Al-mansubat kalau bahasa Arabnya. Apa saja? Yang pertama khobar kana. Naam, barakallahu fiik. Pak Edi? Isim inna. Santum. Halo Mas. Maf'ulun bi. 1 2 3 ya. Keempat. Asadi. Maf'ul mutlak. Nah. Nanti gampang penjelasannya ya. Ayo Mas. Maf'ulun li ajli. Baik, antum Mas. Maf'ul ma'ah. Santum. Bu Gesang. Maf'ulun bi sudah. Fi ya, maf'ulun fi. Nah, atau dzaraf ya. Kalau antum bingung dzaraf gitu aja ya. Baik, antum Mas. Hal. Mas ini apa sini? Mustasna. Nah, isim yang jatuh setelah illa itu, nah mustasna itu nanti insyaallah kita bahas. Baik, antum Pak. Tamyiz. Ada yang namanya tamyiz di sini? Anda dulu punya teman namanya tamyiz. Tamyiz ya kawan. Nanti jatuh setelah bilangan dia. Baik, antum Mas. Tawabi. Nah, tawabi tadi ada berapa? Jadi pengikut isim yang nasab ya, ada 4 tadi ya, sama ada naat, ada taukid, ada ataf, ada badal. Baik Pak Edi, sekarang al-majrurat, isim yang dijar. Keadaan isim yang dijar, kenapa apa saja? Masbukun biharfil jar. Nah, kemasukan huruf jar. Yang kedua Mas? Mudhafun ilaih. Yang terakhir Mas Adi. Mas Adi ya? Tawabi. Nah, tawabi ismil majrur, pengikut dari isim yang jar. Ini ikhwan ya. Jadi kalau di total ikhwan ada berapa itu? 7 yang rafa termasuk juga tawabi. Kemudian yang hal ada berapa? Yang nasab ada berapa? 12 termasuk tawabi. Kemudian yang jar ada 3 termasuk juga tawabi. Ya, yang paling sedikit yang jar ya. Baik, jadi nanti kalau antum melihat isim kok dinasab, kenapa? Kembalikan ke ini. Ya, alasannya ini. Kenapa dia? Ya, kembalikan ke, alokasikan ke 12 keadaan isim yang dinasab. Kalau antum mendapati isim yang di rafa, kembalikan ke 7 dari keadaan isim yang di rafa. Antum melihat isim kok dijer, kenapa? Kembalikan ke 3 keadaan ini kan. Tidak lepas dari itu sudah. Ya, tidak lepas dari keadaan-keadaan ini. Ini pembahasan i'rab ya kawan ya. Baik, sekarang ngerti kan? Ya, jadi ngerti. Jadi nggak ada ilmu itu sihir, nggak ada. Semuanya ada ilmunya, konkret Mak ya. Kenapa dibaca kasrah? Kenapa dibaca dhammah, marfu, kemudian jar, nasab, itu ada alasannya semua. Ada ilmunya, itu ada alasannya. Nah, sekarang antum buka halaman 60. Al-mamnu minas sarfi. Mamnu itu apa ya kawan artinya? Dilarang. Antum suka baca apa ya? Mamnu at-tadkhin, dilarang merokok. Atau antum baca kadang mamnu ad-dukhul, dilarang masuk. Ya, kalau antum mungkin pernah umrah gitu kan, ngelihat tulisan gitu kan sana kan, mamnu at-tadkhin atau mamnu dukhon, itu maksudnya dilarang merokok. Kemudian di sini maksudnya apa? Mamnu itu kan dilarang. Minas sarfi. Sarfi itu maksudnya ditanwin. Jadi di sana dalam bahasa Arab itu ada istilah mamnu minas sarfi. Ada isim-isim yang tidak boleh
tanwin. Ini kan berarti kan menyelisih keumumannya Pak ya. Secara umum, secara asal isim itu kan ditanwin Pak. Karena termasuk ciri-ciri isim apa ya kawan? Di awal kita belajar menerima tanwin. Terus di sana ada isim tapi kok tidak boleh ditanwin. Ini keluar dari keasliannya. Iya, kenapa ya kawan? Karena dia menyerupai fiil. Ingat ya, isim ini kenapa tidak boleh ditanwin? Karena pertama menyerupai fiil. Menyerupai fiil dari dua segi. Ya, menyerupai fiil dari dua segi. Jadi mamnu' minas sarfi ini apa? Kenapa enggak boleh ditanwin? Alasannya pertama yushbihul fi'la. Pakai bahasa Arab enggak apa ya? Ya Pak ya? Ya karena menyerupai fi'il ikhwan. Dari dua segi. Sekarang anak tanya ke antum, fi'il itu boleh ditanwin nggak Pak? Fi'il boleh ditanwin nggak? Tidak boleh di situ, ya. Karena fi'il ya kan, fi'il tidak bisa ditanwin. Karena fi'il ya kan, layak balu tanwin, saya tidak menerima tanwin. Yang kedua alasannya kawan, karena fi'il tidak boleh di-jar. Ya, yang kedua Mas. Yang pertama karena fi'il tidak boleh ditanwin. Jadi mirip ya. Yang kedua karena fi'il tidak boleh di-jar atau di kasroh. Kasroh kalau nggak tahu jar ya. La yujar. Ini kan, dua alasan inilah yang menjadikan mamnu' minas sarfi tidak boleh ditanwin. Tahu artinya apa ya? La yakbalut tanwin, tidak menerima tanwin. Alasan yang pertama, karena fi'il itu tidak menerima tanwin. Yang kedua, karena fi'il tidak bisa di-jar. La yujar, tidak bisa di-jar atau di kasrah. Sehingga dua alasan inilah ya yang menjadikan isim mamnu' minas sarfi tidak boleh ditanwin. Karena ikhwan menyerupai fi'il. Nih. Nanti kita akan lihat apa namanya? Sisi-sisi penyerupaannya dengan fi'il apa saja. Sampai kok kenapa nggak bisa ditanwin? Ngerti ya kawan? Mas ini ngerti ya? Jadi itu alasannya kenapa mamnu' minas sarfi nggak boleh ditanwin. Kenapa? Menyerupai fi'il. Dari dua hal, apa saja? Karena fi'il tidak boleh ditanwin. Yang kedua, fi'il tidak boleh di-jar. Itu ya, sehingga mirip dengan fi'il. Maka ikut hukumnya fi'il, yaitu nggak boleh ditanwin. Fahim tum? Nah, kita baca dulu ya kawan ya. Pada dasarnya, pada asalnya setiap isim mufrad atau jamak taksir. Apa isim mufrad? Mas Denny? Ayo, apa isim mufrad? Ini sudah masuk istilah, kita nggak bahas definisi lagi. Kalian harus hafal ini. Apa isim mufrad ya kawan? Ya, isim menunjukkan satu, gitu ya. Kalau isim jamak taksir, jamak yang berubah dari bentuk mufrad.
mufradnya. Ya, ingat-ingat ya kawan ya. Pada asalnya setiap isim mufrad atau jamak taksir apabila tidak bersambung dengan alif lam atau isim yang lain ditanwin. Maksudnya isim yang lain ya kawan, tidak mudhaf ilaih gitu ya. Boleh ditanwin dan dijerkan dengan kasrah. Jadi isim ya kawan, kalau dia tidak ada alif lamnya atau isim tadi apa? Tidak mudhaf kepada isim yang lain, maka pada asalnya apa? Ditanwin. Ya, kitabun, qalamun gitu Mas ya. Beda kalau antum pakai alif lam enggak boleh ditanwin. Al-qalamu gitu Mas ya. Al-kitabu, karena tanwinnya ini sudah diambil alih oleh alif lam. Gitu ya. Tapi kalau asalnya kalau nggak ada alif lam, maka antum tanwin saja, nggak usah ragu kan begitu. Namun ini beda. Dan dijarkan dengan kasrah, ya, jernya dengan kasrah. Kalau nggak ada alif lam atau dia tidak mudhaf, maka boleh ditanwin dan dijarkan dengan kasrah. Ini asalnya, asal ya. Anda pegang asalnya dulu. Namun ada isim yang tidak boleh ditanwin, disebut dengan apa? Mamnu minas sarfi. Tapi kalau istilah yang lain ikhwan, al ismu la yansarif, sama sebenarnya, sama ya. Al ismu la yansarif, sama aja. Ia dijarkan dengan fathah. Nah, ini uniknya ikhwan, ya, uniknya dia karena dia menyerupai fiil. Sedangkan fi'il tidak boleh dikasrah Pak, di jar nggak bisa. Maka sebagai ganti jarnya dia dengan fathah untuk menjaga kemiripannya dengan fi'il. Lihat ya kawan, ya. Sampai sini ngerti ya? Adapun macam-macamnya, ini nanti perhatikan ya. Kalau baca kitab ketemu isim yang seperti ini, jangan ditanwin nanti ya. 1. Nama wanita atau alam muannas yang lebih dari 3 huruf. Ini alasan yang paling gampang ya kan. Kalau ada nama wanita lebih dari 3 huruf, maka tidak boleh ditanwin. Dia termasuk mamnu minas sarfi. Contoh, Fatimatu, lebih dari 3 huruf kan? Fa, alif, ta, mim, tak marbutoh. Berapa itu? Ada 5 di situ ya? Ada 5. Berarti lebih dari 3 huruf. Nama wanita yang lebih dari 3 huruf, maka kaidahnya tidak boleh ditanwin. Antum kalau baca Fatimatun salah. Cukup Fatimatu. Mas ya, cirnya pun Fatimata. Nggak boleh Fatimati, apalagi Fatimatin, nggak ada ceritanya ya. Kemudian Khadijatu, lebih dari 3 huruf kan? Di situ ada berapa ya kawan? 5 ya. Jadi Khadijatu. Kemudian Zainabu, 4 huruf ini, ya, lebih dari 3 huruf. Zainabu. Contoh yang lain apa ya kawan? Aisyatu. Makanya kita kalau baca hadis itu an Aisyata, ya Mas ya. Padahal kan ada huruf jar tuh an. Kenapa jadi Aisyata? Oh, ternyata Aisyah ini mamnu minas sarfi. Jarnya dengan apa ya kawan? Fathah, bukan dengan kasrah. Kalau ada yang baca an Aisyati, lucu nggak? Lucu. Orang yang tahu bahasa Arab akan ketawa. Loh, kok dibaca an Aisyati? Terus dia ngeyel, ini kan kemasukan huruf jar, jadi majrur. Oh, nggak bisa kayak gitu. Ini namanya mamnu minas sarfi, tanda jarnya bukan dengan kasrah, dengan fathah. Gitu ya kawan. Antum kasih tahu begitu ya. Kalau ngeyel maksudnya. Baik. Dan banyak kawan ya. Nama ajam ya, atau nama Arab dari nama wanita yang
lebih dari 3 huruf. Itu nanti mamnu minas sarfi. Kemudian yang kedua, nama laki-laki yang berakhiran tak marbutah. Jadi kalau ada nama laki-laki yang diakhiri tak marbutah, ini juga bagian dari mamnu minas sarfi. Hamzatu, ya. Kemudian apa? Muawiyatu. Apalagi ya kawan? Usamatu. Apalagi ya kawan? Hurairatu. Makanya kita sering baca kan, an Abi Hurairah tabati ta. Nah itu karena dia kan seharusnya kan jer ya kawan ya, kasrah ya, karena sebagai mudhof ilaih dari Abi kan. Nah dia karena dia mamnu minas sarfi, maka pakai fathah tanda jernya. An Abi Hurairata. Gitu Pak ya. Pernah dengar an Abi Hurairati? Enggak dengar kan? Ya, begitulah kaidahnya. Musailamah ya, Musailamah al-Kadzdzab itu. Musailamatu. Nah itu. Itu sama nama laki-laki yang diakhiri tak marbutah. Ini jelas insyaallah ya kawan ya. Mas Adi ya. Baik, yang ketiga. Nama yang tidak diambil dari bahasa Arab atau a'jam. A'jam. Nama a'jam. Contoh Ibrahimu. Kemudian Yaqubu. Idrisu. Hampir nabi-nabi yang kita ketahui ya kawan ya, itu adalah dari nama-nama a'jam. Ya, nama-nama a'jam. Kayak ini nih, Ibrahimu, enggak boleh tanawin ya. Jangan Ibrahimun, enggak boleh. Yaqubu, Idrisu. Nama semua ya kawan ya. Yang kedua, yang keempat. Apa lagi? Yusufu. Lagi kawan. Ayo sebutkan nama nabi yang antum hafal. 25 nabi. Yunusu. Ayyubu. Ya, Ayyubu. Adamu. Nah gitu ya. Idrisu ini di sana. Nah ini nama-nama ajam, ini enggak boleh ditanwin. Kemudian yang keempat, nama yang berakhiran alif nun. Masih nama juga ini. Berarti kebanyakan alam ya. Alam itu kan termasuk nama atau tempat. Nama yang berakhiran alif nun. Contoh Marwanu. Kalau ada nama orang yang diakhiri alif dan nun, ini nggak boleh ditanwin ya kan? Marwanu. Kemudian Usmanu, Sulaimanu, Affanu. Ingat ya, nama orang yang diakhiri alif dan nun. Ini mamnu minas sarfi, nggak boleh ditanwin. Baik, selanjutnya. Yang kelima, nama yang ikut wazan fi'il. Berarti namanya ini mirip dengan wazan fi'il. Kan menyerupai fi'il ya kan? Contoh Umaru. Wazan kok Umar sih kan? Afan atas ya. Ahmadu. Wazannya kan af'ala itu loh Mas. Seolah-olah Ahmad ini ikut wazan af'ala. Seperti Ahmadu. Yazidu. Zada yazidu, kan mirip dengan fi'il. Ya enggak, Pak? Ya kan? Zada yazidu artinya bertambah. Kita udah tasrif dulu, udah selesaikan kan ini. Zada yazidu. Ini mirip dengan fi'il persis. Wazannya yaf'ilu. Ya, wazannya yaf'ilu. Kemudian yasribu. Yasrib itu namanya nama apa ya, kan? Yasrib itu nama kota di kota Madinah. Iya. Nama qabilah ya, Yasrib ya, Yasrib. Orang-orang Yasrib. Iya.
Yasribu. Nah ini ikhwan, ikut wazan apa itu? Yaf'ilu. Mirip ya? Ya, pokoknya kalau ada nama yang mirip dengan wazan fi'il tidak boleh ditanwin. Gitu ya? Baik, kita baca dulu ya kawan ya. Nanti saya akan jelaskan lagi. Pendalaman, insya Allah ada pendalaman lagi. Yang keenam, nama yang ikut wazan fu'alu. Fu'alu. Contohnya Umaru. Jadi Umar itu nggak boleh ditanwin ya. Umar nggak boleh ditanwin. Seperti wazan fi'il kan ini? Ya enggak? Seperti wazan fi'il juga kan? Wazan fi'il yang majhul. Ya Pak dia, yang majhul. Kemudian Zuhalu. Ini nama orang ya kawan ya. Umar, Zuhal, Mudharu. Ya, nama orang semua ini. Berarti kalau kita simpulkan ya kawan, mamnu' minas sarfi itu punya dua alasan pasti nih. Mamnu' minas sarfi ya punya dua alasan. Yang pertama ya kawan, alam, nama orang semua kayak tadi. Alam itu nama orangnya kawan. Alamiah. Nah yang alamiah ini tadi, yang alamiah itu pasti bergandengan dengan 6 hal tadi. 6 hal tadi. Satu ya kawan ya. Satu alam sama apa ya kawan tadi? Sama apa yang pertama tadi? Taknis ya, mu'annas, isim nama wanita itulah. Sama taknis. Taknis itu mu'annas, isim mu'annas. Yang kedua apa ya kawan? Alam plus apa tadi? Alif dan nun ya? Sebelumnya apa sebelumnya? Apa Pak? Apa ya kawan? A'jam dulu ya. A'jam. A'jam. Nama non Arab. Ketiga alam sama habis a'jam apa? Alif dan nun. Ziyadah alif dan nun. Jadi tambahan saya. Ziyadah alif dan nun. Keempat Pak, alam sama wazan fi'il. Kelima, alam sama apa? Wazan fu'alu. Kalau bahasa istilah lainnya wazan fi'il ya. Wazan fi'il. Kalau bahasa yang lain Pak namanya adl. Adlun. Nah ini Pak, perhatikan di sini. Jadi semua mamnu' minas sarfi ini kembali kepada dua alasan ini. Alam sama sifat. Yang sifat nanti habis ini insya Allah. Nah yang alam ini pasti bergandengan dengan salah satu ini. Ada alam bersama taknis, maksudnya isim mu'annas ya. Tadi yang ada tak marbutanya tadi loh. Kemudian kadang alam sama a'jam, nama non Arab. Alam dan sama tambahan alif dan nun. Kadang alam sama apa nih? Wazan fi'il. Yang kelima alam sama adl, yang wazan fu'alu tadi ya kawan. Nah ini. Dan
Kalau antum dapati mamnu' minas sarfi, pasti kembali kepada sebab ini. Kalau dia alam, pasti salah satu ini ada, Pak. Entah itu taknisnya, mu'annas maksudnya, mu'annas taknis. Kalau bahasa kita mungkin tak marbutoh aja ya, kasih tak marbutoh. Alam bersama isim mu'annas, alam bersama a'jam, alam bersama ziyadah alif dan nun, alam bersama wazan fi'il, atau alam bersama adl. Ini pasti antum dapati kalau ada isim mamnu' minas sarfi. Pasti nih. Ya. Kalau dia alam, pasti salah satunya ada di sini. Alam bersama apa? Kadang taknis, kadang a'jam, kadang ziyadah alif dan nun, kemudian kadang wazan fi'il, kadang adl. Paham maksud saya nggak? Ngerti gak, Mas? Ngerti ya? Ya. Jadi garis besarnya nih, kawan. Kebanyakan alam ini, alamiah ini, ya isim alam ini banyak ya, kebanyakan mamnu' minas sarfi. Tapi nggak hanya alam saja, dia punya gandengannya. Ya, punya temannya di sini. Alam disertai dengan tak taknis. Yang tadi nama-nama wanita tadi, Pak, atau nama laki-laki yang ada takmar butohnya. Kemudian alam bersama a'jam, seperti Idris kan alam tuh, Yusuf, Yakub, alam itu. Dan a'jam, alam yang a'jam. Kemudian alam bersama ziyadah dan alif dan nun. Contoh dia apa? Usman, Affan, kemudian apa ya, kawan? Ya, Sulaiman, itu nama-nama alam namanya ya, bersama alif dan nun. Kemudian alam plus wazan fi'il, contohnya apa tadi? Ahmadu, apalagi ya, kawan? Yazidu, kemudian Yasribu. Kemudian yang kelima, alam plus bersama dengan adl, kayak Umaru, ya, Zuhalu, Mudharu. Nah ini kan. Jadi pasti kalau alasannya alam, isim alam, pasti nggak lepas dari pasangan ini. Paham maksudnya? Paham maksudnya ya, kawan ya? Pasti nggak lepas dari 5 pasangan ini. Salah satunya pasti ada. Antum sebutkan saja. Contohnya mungkin Umar. Kenapa dia mamnu' minas sarfi? Satu, karena dia alasannya satu alam. Alamnya bersama apa ya, kawan? Adl. Wazan adl. Contohnya Marwan. Kenapa dia mamnu' minas sarfi? Pertama dia alam. Plus apa ya, kawan? Ziyadah alif dan nun. Gitu. Pasti ada antara dua itu. Ya, antara dua itu. Yang mana, Mas? Iya, menyerupai. Yang duanya nih. Yang pada panah. Ini. Yang bawahnya. Nah, itu apa? Oh, li'anna. Li'annal fi'la. Keren gak ya? Terlalu keren, Mas ya? Gak bisa kebaca. Gitu ya, kan ya? Jelas ya, kan? Pokoknya setiap isim mamnu' minas sarfi, kalau alasannya, sebabnya alam, nama orang, pasti punya pasangan ini. Dari 5 ini. Kalau enggak bersama alam bersama taknis, kalau enggak alam bersama a'jam, kalau enggak bersama alif dan nun, atau wazan fi'il, atau adl. Ya, adl namanya itu. Nah, nanti yang sifat ada lagi ya, kawan. Kalau sifat cuma 3 pasangannya, nggak lebih dari 3. Paham maksudnya di sini? Ya, Pak. Yang pertama, kenapa nggak masuk ke kategori ini ya? Yang nama wanita yang lebih dari 3 orang. Ini kan cuma ada 5. Yang alamiah itu yang alam. Iya, Pak. Dimasukkan ke sini, Pak, sama taknis. Alam bersama taknis. Ya dari taknis itu kan. Yang nomor 1 kenapa nggak masuk itu ya? Yang mana? Yang nomor 1 ini yang nama wanita itu yang lebih dari 3 orang. Iya, masukkan ke sini aja nggak apa-apa. Oh, masuk situ. Iya, kan Aisyah itu kan alam ya, Pak ya, nama orangnya. Dan dia taknis, ada tamar butohnya. Masuk ke sini. Kita masukkan ke sini, Pak. Jadikan satu. Jadi yang 2 ini, Pak, yang nama wanita lebih dari 3 huruf sama nama laki-laki dari tamar butoh. Itu kita jadikan satu aja. Sini ya.
Adl itu wazan tadi, fu'alu. Fu'alu. Adl kan Mas? Domah, fathah. Wazan ini namanya adl. Adl kan imbang kan? Imbang enggak? Harokatnya imbang ya. Domah, fathah, domah. Ini namanya adl Mas. Ya kalau nggak tahu adl, ikut tulis lagi aja wazan fu'alu gitu. Ya Mas ya, tulis segitu aja. Ini kan ya, kalau alasannya alam, nama orang pasti itu ada pasangannya. Ya, salah satu dari 5 tadi. Lanjut ya. Sekarang yang sifat ya kawan. Nah, ini sifat juga sama nanti. Wasfiyah tuh ya saya jelaskan tuh. Alasannya wasfiyah sifat. Kalau sifat ikut wazan fa'lanu. Contohnya atsyanu. Apa atsyan? Haus. Orang yang haus. Sifat ya berarti orang yang haus. Sakranu. Orang yang mabuk. Sakron Pak, mabuk. Dari kata sukar, tahu sukar nggak? Sukar itu kan gula. Berarti orang kalau kebanyakan gula mabuk ya. Sakron. Makanya penyakit diabetes bahasa Arabnya sukari. Ya, kena penyakit sukari, maksudnya diabetes, banyakkan gula. Kemudian ghadbanu, orang yang marah. Ghadab, marah. Ini sifat semua ya kawan ya. Ini bukan nama orang, ini sifat. Jau'anu, orang yang lapar. Berarti kalau sifat satu, sifat biasanya beriringan dengan apa? Ziyadah alif dan nun. Alif nun ya, ziyadah alif dan nun. Ini kalau sifat. Sifat plus ziyadah alif dan nun. Pasangannya ini. Sama di sini ada juga kan? Kalau Salman, maksudnya apa ya kan? Salman nama orang atau sifat Pak? Nama orang ya? Nah, berarti alam ya. Berarti yang ini. Nanti kalau Salman, yang sebelah. Baik. Sekarang yang ke-8, sifat yang ikut wazan af'alu. Sifat ikut wazan af'alu. Berarti wazan fi'il ya. Contohnya akhdaru. Yang apa ini? Akhdar yang hijau. Ahmaru yang merah. Akbaru yang besar. Asbaku yang unggul atau yang menang. Afdalu yang utama atau yang afdal. Nah, yang kedua, kalau sifat pasangannya ya kan, apa tadi? Wazan fi'il. Wazan fi'il af'alu ya. Baik, berarti kalau yang sifat cuma 2 pasangannya. Sifat bersama apa ya kan? Ziyadah alif dan nun. Yang kedua sifat bersama wazan fi'il. Tapi kalau yang alam ada 5 itu pasangannya sama. Soalnya di sini udah nggak ada lagi, nggak ada sifat lagi di sini. Jadi kan ya, jadi kalau antum dapati isim yang ikut wazan af'alu. Kalau mungkin kita pernah belajar dulu kemarin itu isim tafdil Mas ya. Ya enggak? Ikut wazan af'alu kan? Itu berarti mamnu minas sarfi, nggak boleh ditanwin. Sampai sini ngerti ya?
Kalau yang isim tafdil contohnya banyak sekali. A'lamu, alimun jadinya a'lamu. Terus apa lagi, kawan? Tawilun jadi apa? Atwalu. Qasirun jadi apa? Aqsaru. Saghirun jadi asgharu. Banyak ya. Itu semuanya mamnu minas sarfi. Ikut wazan af'alu. Seperti fi'il ya. Wazannya af'ala. Kemudian yang ke-9. Sudah ya? Gimana, Mas? Hah? Bisa ya? Baik, cukup ya, kawan. Ini aja dulu ya, antum ingat-ingat ya. Jadi intinya mamnu minas sarf itu punya dua alasan ya. Pertama, alam dan wasfiyah atau sifat kalau bahasa kita. Kalau yang alam pasti ada salah satu dari pasangannya. Entah ziyadah alif dan nun, wazan fi'il, a'jam ya. Atau kemudian apa? Adl atau wazan fi'il dan yang lainnya. Kalau yang wasfiyah hanya dua itu. Ya, yang wasfiyah cuma dua, wazan fi'il sama ziyadah alif dan nun. Ziyadah alif dan nun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Baik ayolah ikhwah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan mamnu minas sarfi, isim yang tidak boleh ditanwin. Jadi tadi kita bahas ada 8 tadi ya, sampai pada nomor 8. Jadi mamnu minas sarfi itu dia kenapa tidak boleh ditanwin? Karena dia menyerupai fi'il dari dua sebab, dari dua hal ya. Yaitu karena fi'il itu tidak boleh ditanwin. Kemudian yang kedua karena fi'il tidak dijer atau dikasroh, maka mirip dengan fi'il dia. Kemudian mamnu minas sarfi itu punya dua illah, dua sebab. Kenapa dikatakan mamnu ya kawan ya tadi? Sebab yang kembali kepada alamiyah, ada sebab yang kembali kepada apa? Wasfiyah. Kalau kembali kepada alamiyah, ada harus bersama dengan 5 tadi. Ya 5 hal. Yang pertama, alam dengan taknis atau muannas, yaitu tak marbuta, atau alam bersama dengan apa? A'jam. Atau alam bersama dengan ziyadah alif dan nun. Atau alam bersama dengan apa? Wazan fi'il atau dengan adal ya kawan. Itu pasti ada pasangannya. Ya, kalau antum menjawab ini karena alam, pasti ada pasangannya. Alam disertai dengan apa? Entah itu wazan fi'il disertai dengan alif ziyadah alif dan nun, atau wazan adal atau a'jam. Itu pasti ada. Yang kedua, ilah atau sebab yang kedua kembali kepada wasfiyah, sifat. Yang sifat ini cuma ada 2 ya kawan. Sifat yang disertai dengan apa tadi? Wazan fa'lanu atau apa tadi? Ziyadah alif dan nun ya. Ziyadah alif dan nun. Atau sifat yang disertai dengan ikut wazan fi'il, yaitu af'alu. Nah ini, kalau yang sifat kembali kepada sifat cuma 2 alasannya. Baik, sekarang yang ke-9. Hitungan 1 sampai 10 yang mengikuti wazan maf'alu atau fu'alu. Jadi wazan hitungan 1 10 itu ya kawan, ada wazannya di sini. Ya, kalau ikut wazan maf'alu atau fu'alu nanti dia mamnu minas sarfi. Tidak boleh ditanwin. Contoh bilangan 1 ya kawan. Bilangan 1 kan ikut wazan maf'alu. Jadi apa? Mau hadu. Ya, mau hadu. Ini mamnu minas sarfi. Atau bilangan 2 masna. Jadi isnan itu loh, isnan masna. Maf'alu ya. Isim apa tuh ya kawan? Isim ditinjau dari bangunan akhirnya isim apa? Maksur, diakhiri alif sebelumnya fathah. Nah, maslasu.
salasah itu loh. 3 ya. Kalau ikut wazan maf'alu jadi maslasu. Itu mamnu. Terus marba'u. Ya, marba'u. Kalau 5 apa? Ikut wazan maf'alu. Masu. Khamsah itu loh. Ya, khamsah ikut wazan maf'alu jadi masu. Kalau sadis, ayo, masdasu ya. Kalau yang sab'ah, yang 7, masba'u. Kalau 8, samaniyah itu loh, masna'u ya. Baik, kalau 9, tis'ah kan, berarti mat apa hewan? Matsiu ya. Iya, matsiu. Kalau 10 apa hewan? Asyrah. Jadi syaru. Iya, syaru pakai ain ya, asyrah. Nah itu. Kalau bilangan 1 sampai 10 ikut wazan maf'alu jadi mamnu. Jadi enggak boleh tanwin. Kemudian ikut wazan fu'alu. Coba lihat ini. Fu'alu jadi uhadu. Kalau wahid jadi uhadu. Kalau isnan suna'u. Kalau salasah sulasu. Seperti dalam firman Allah surat An-Nisa itu lah. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nah itu ya kawan. Itu ya. Itu enggak boleh ditanamin itu. Maka nikahilah dari wanita-wanita berapa ya kawan? Masna 2, 3, 4. Maksimal 4 ya kawan ya. Enggak boleh lebih. Tapi kalau enggak bisa adil, fa in khiftum alla ta'dilu kata Allah, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian enggak bisa berbuat adil maka cukup 1, muwahhid saja ya. Muwahhid. Jadi orang muwahhid saja. Ya Mas Wahyudi ya. Baik, sulas ini ya. Sulasu terus ruba'u. Kalau 5 khumasu. Kalau 6 sudasu. Sab'ah suba'u. Samaniyah sumanu. Baik. 9 tis'ah tusa'u. 10 usyaru. Nah, gitu ya. Sampai 10. Baik, kemudian yang ke-10 ya kawan. Sighah muntahal jumu'. Bentuk-bentuk jamak yang unlimit. Kalau limit itu masih limit, terbatas ya. Ya Pak Edi ya. Edisi unlimit kan gitu. Edisi limit edition ya. Artinya terbatas. Tapi kalau ini unlimit ya kawan. Jadi jamaknya itu banyak gitu loh. Sebanyak-banyaknya. Enggak terbatas gitu loh. Namanya sighah muntahal jumu'. Jamaknya sudah pol gitu loh. Nah ini ada wazan-wazan sighah muntahal jumu'. Ya biasanya jamak taksir nih ya kawan. Jamak-jamak taksir ya biasanya. Dari wazan jamak taksir nih. Yang pertama afailu. Contohnya afadilu. Nah ini enggak boleh ditanwin. Apa artinya afadilu? Berarti orang-orang yang utama, orang-orang yang afdal. Kemudian mafailu, contohnya madarisu. Apa ya kan? Mufradnya apa ini? Madrasatun, jamaknya madarisu. Jadi banyak sekolahan. Enggak terbatas ya. Enggak terbatas 5, 6, 7, 8, 10, tapi banyak. Sighah muntahal jumu'. Contoh yang lain apa ya kawan? Selain madarisu, yang wazannya mafailu, makatibu. Ya makatib apa? Makatib Mas? Maktabah kan? Makatib, perpus ya, perpustakaan. Masjidun apa? Masajid. Ya itu sama ya, sawazan dia. Mafailu. Kemudian yang selanjutnya afailu. Agak panjang ini ainnya. Contohnya anasyidu, nasyid. Tahu nasyid ya? Yang lagu Arab itu.
nyanyian Arab. Dan nasyid ini ya kawan, atau lagu ya, lagu ini diperbolehkan dalam pernikahan, tapi dengan syarat ya, dengan syarat tidak diiringi musik, kemudian dengan rebana, iya enggak? Kemudian yang menyanyikan anak-anak kecil. Kalau seandainya dewasa pun khusus untuk kalangan perempuan saja. Begitu ya? Hah? Iya, rebana Pak. Pakai rebana ya. Kemudian yang selanjutnya fa'ailu, panjang ini. Rotanya rosailu. Ya rosail. Apa artinya ya kawan? Risalah itulah, surat. Jamannya rosail. Kalau anasyid apa mufradnya? Nasyid. Nasyidun jamannya anasyid. Kalau rosail mufradnya risalatun rosailu. Kemudian yang selanjutnya fa'alilu. Contohnya asafiru. Apa mufrad ini? Usfur. Usfur itu burung. Burung umprit itu loh, burung kecil ya. Jamannya asafir. Makanya kata Nabi apa kan? Yadkhulul jannata qulubuhum qulubul thair. Jadi termasuk ciri-ciri penghuni surga itu hati mereka ibarat hati burung, Mas. Kok bisa dibayangkan burung? Lembut hatinya. Burung itu kalau dengar suara, Pak, langsung apa? Terbang. Artinya seorang mukmin, ciri-ciri seorang mukmin penghuni surga, dia hatinya lembut, gampang tersentuh. Kalau baca Quran, dia kan terenyuh, mentadabburi, takut, khasyah, begitu ya kawan. Ibarat burung. Ya. Begitulah perumpamaan orang mukmin yang takut kepada Allah, mirip hatinya seperti hati burung yang gampang tersentuh. Sensitif itulah kawan. Jadi enggak keras itu, enggak, sensitif. Ya takut ya. Begitu. Fawailu. Contohnya syawari'u. Apa mufradnya ya kawan? Syari, jamaknya syawari. Jalan-jalan, Pak. Antum kalau di Mekah kan syari apa ya? Syari Palestina, ya, Syari Shittin, begitu ya. Jalan, nama jalan biasanya dipakai nama jalan. Baik, contohnya banyak ya kawan ya. Kalau mencari contoh banyak. Ini hampir semua jama-jama ini jama taksir ya. Yang untuk jama taksir ini, wazan-wazannya jama taksir. Kemudian catatan, mamnu' minas sarfi bila tidak kemasukan alif lam atau tidak bersambung atau mudhaf ya, tidak dijadikan mudhaf atau tidak bersambung dengan isim yang lain, maka dijarkan dengan fathah bukan dengan kasrah. Ini antum udah tahu ya. Jadi tanda jarnya khusus mamnu' minas sarfi itu dengan fathah bukan kasrah. Contoh ya kawan, marartu bi Sulaimana. Bukan Sulaimani, Pak ya. Walaupun ada huruf jar di situ, ada ba huruf jar. Di situ bukan dibaca Sulaimani, tapi Sulaimana. An Abi Hurairata, an Aisyata, begitu ya. Pakainya fathah, tanda jarnya dengan fathah. Menyelisih apa yang aslinya ya, menyelisih asalnya. Keluar dari asal ini. Adhabu ila Makkata. Jangan Makkati, tapi Makkata. Pakai fathah tanda jarnya. Begitu ya kan? Jadi kalau antum dapati mamnu' minas sarfi tidak ada alif lamnya, kemudian juga tidak mudhaf kepada isim yang lain, maka tanda jarnya dengan fathah. Tapi kalau ada alif lamnya berarti batal ya kan? Kalau antum dapati mamnu' minas sarfi dikasih alif lam al-Makkah gitu ya, atau dia mudhaf kepada isim yang lain, maka batal. Batal dikatakan mamnu' minas sarfi. Maka jarnya dengan kasrah. Kembali ke asal dengan kasrah, Pak ya. Kita lihat di sini, Pak. Bila kemasukan alif lam atau bersambung dijarkan dengan kasrah. Berarti sudah batal ya. Kembali ke isim mufrad lagi, bukan mamnu' minas sarfi. Contoh, marartu bil asatidati.
al-afadili. Nah ini, saya berpapasan, bertemu dengan ustadz-ustadz yang mulia. Ya, ustadz-ustadz yang mulia. Anda melihat kalimat afadil, itu kan mamnu ya. Dia sighah muntahal jumu'. Karena dia kemasukan alif lam, maka batal sudah. Jarnya dengan apa ya kawan? Kasrah. Afadili, kembali ke asal, bukan dengan fathah lagi. Ada yang tahu sebagai apa itu? Afadil, apa i'rabnya? Ayo. Sebagai apa mas? Kenapa dia jar? Ayo kawan, kembalikan ke kemarin. Mana huruf jarnya pak? Itu kan asatid yang kena jar pak. Nah, mana? Dimasuki huruf jar ada nggak? Bukan. Mudhaf ilaih? Bukan. Bukan mudhaf ilaih. Berarti tinggal satu. Tawabi deh mas. Tawabinya yang mana ini? Dia naat sifat pak. Saya berpapasan dengan ustadz-ustadz yang, nah yang kalau antum dengar kalimat yang itu kan sifat yang mulia. Berarti tawabi dia. Tawabinya itu naat. Ingat ya, ini sifat nih. Ustadz-ustadz yang mulia. Jadi kalau diawali huruf jar kurang tepat. Dia nggak langsung pak. Yang kena huruf jar kan yang asatidnya, bukan afadilnya. Ya mas ya. Dia sebagai tawabi, yaitu naat. Ustadz-ustadz yang mulia. Fi madarisil qaryati, di sekolah-sekolah kampung. Ya, lihat kalimat madaris. Itu kan aslinya mamnu min as-sarfi. Ikut wazan mafail, ya mas ya. Kenapa di sini batal ya kawan? Kenapa dengan kasrah tanda jarnya bukan dengan fathah? Karena dia mudhaf. Mudhaf kepada qaryah. Kalau mudhaf maka batal. Bersambung dengan qaryah dia. Mudhaf kepada qaryah, maka dia batal dijer dengan fathah. Kembali ke asal, yaitu apa? Kasrah. Itu asal isim dijer dengan kasrah. Ini ya. Jadi pembatal mamnu min as-sarfi dua tadi ya. Pertama kalau diawali alif lam, yang kedua kalau mudhaf maka batal. Enggak boleh dijer dengan fathah, tapi kembali ke asal yaitu apa? Dengan kasrah. Jadi yang beli ini dia karena sifat mengikuti yang diutus tadi ya. Nah mbak, sifat ke asatid, ustadz-ustadz yang mulia. Mufradnya aslinya apa? Fadilun. Fadilun jamaknya afadilu. Ya, mufradnya fadilun, yang mulia. Berarti kalau afadil orang-orang yang mulia jamak kan? Nah, karena asatidnya jamak, maka yang disifati pun harus jamak. Ingat ya kawan, naat itu harus sama dari 4 segi, 4 hal. Yang pertama, ayo kita lihat dari segi jenisnya. Mudzakkar atau muannas ini? Mudzakkar. Kemudian dari segi bilangannya, asatidah ini mufrad atau jamak atau musanna? Jamak. Maka afadil naatnya juga harus jamak. Kemudian dari segi ta'yinnya, asatid ini ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Maka afadil juga harus ma'rifat. Gitu mas ya. Naat harus ikut ma'rifat. Pokoknya ikut semuanya, ikut ke belakangnya. Terus asatid ini i'rabnya apa? Jar kan? Maka naatnya afadil harus ikut jar. Itu kan ya 4 hal ini. Jenis, bilangan, ta'yin dan i'rab harus sama dengan man'utnya, dengan yang disifati sebelumnya. Ya, anu lihat aja. Afadil ikut semuanya, ikut ke belakang, ikut asatid. Ma'rifat sama-sama ma'rifat, ada alif lam sama ada alif lam. Kemudian jenisnya juga mudzakkar. Kemudian bilangannya sama-sama jamak. Kemudian i'rabnya juga ikut jar kasrah. Gitu ya. Itulah naat. Harus sama dari 4
empat hal atau empat segi keman'utnya kepada isim yang disifati sebelumnya. Itu ya kawan ya. Semua begitu kaidahnya. Yang namanya tawabi, ngikut, harus sama persis dengan yang diikuti dari empat hal tadi. Jenis, bilangan, ta'yin dan i'rabnya sama. Namanya ngikut ya. Baik, ada pertanyaan Pak? Ya, intinya dikit-dikit aja ya. Insya Allah kita bikin soal-soal latihan. Insya Allah. Baik, hal ini takum soal. Ada soal Pak? Mas Adi? Jelas ya? Jelas ya, bahasa Indonesia kok. Ya. Gimana, Mas Ramli? Pak Amir gimana Pak Amir? Fahimtum? Insya Allah ya. Kalau nggak paham ditanyakan Pak. Tak perlu malu ya. La yanalul ilmu al-mustahyin la yanalul ilmu atau la yunalul ilmu mustahyin wa mustakbir ya. La yanalul ilma mustahyin wa mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong ya. Udah banyak ini Pak. Kita sudah sampai halaman 61. Sorofnya juga udah banyak, udah panjang ya, udah jauh. Nanti kita baru masuk rinciannya Pak. Dari mubtada, mengenal mubtada, khobar, itu ya. Anda biar tahu nanti. Baru kita masuk rincian dari isim yang marfu, kemudian mansub, kemudian majrur. Gimana Mas ini? Jelas Mas ya? Kayak gini Mas, saya tanya ke Antum. Antum pernah dengar enggak? Dua kata kemudian dijadikan, dilebur jadi satu kata. Contoh dalam bahasa Arab itu ada gini. Hadar maut. Ini kan kota yang ada di Yaman itu Pak ya, Hadramaut. Ini nanti masuk mamnu minas sarfi ini. Hadramaut. Ini aslinya kan dua kata nih, hadara sama maut, telah datang kematian. Tapi dalam bahasa Arab ini jadi satu kata, jadi nama kota itu. Hadramaut itu jadi kota namanya Hadramaut. Kayak Surabaya. Kan surah artinya apa sih? Surah itu ikan ya. Kalau boyo kan buaya. Nah kayak gitu Mas. Jadi dua kata jadi satu kata untuk nama tempat. Ya, kayak ini juga, ini kan nama kota di Yaman nih. Terkenal kan Hadramaut. Ini banyak orang sufi di sini Pak ya. Mbak Lawi kan di sini Pak. Hah? Roa itu dua kata menjadi satu kan? Enggak ada. Enggak, dia jadikan nama kayak nama alam gitu Pak, nama tempat. Jadi aslinya dua kata. Ini dia, tapi kata ini dua ini untuk tempat. Ya, nama tempat. Kayak bak labak. Ini juga nanti mamnu minas sarfi. Ba labak. Nah ini. Ba labakka. Aslinya ba labakka. Ini nama kota ada sih di Arab namanya. Kalau salah di arah Suriah ini ada seperti ini. Nah ini nanti yang seperti ini juga nanti mamnu minas sarfi. Dia maksudnya alam Pak ya, nama tempat. Nanti bukan yang ini ya, bukan yang ajam, bukan yang ziyadah alif nun, wazan fi'il adalah bukan. Tapi ini khusus alam plus tarkib namanya. Tarkib masjid. Itu tarkib masjid itu tarkib susunan dua kata yang dilebur menjadi satu kata untuk nama tempat atau nama daerah. Jadi kayak Surabaya kalau bahasa Indonesianya. Apalagi di sini ada nggak Pak? Jadi nama nih tersusun dari dua kata tapi sudah menjadi satu kata. Nah kayak Sukabumi kayak gitu Mas ya. Beda Pak, beda. Itu bukan nama tempat Pak. Itu nama Ka'bah kan ya?
Nah, kayak suka bumi. Suka kan sendiri Pak ya artinya, suka senang ya. Bumi, nah, suka tani. Itu namanya nanti masuk juga pembahasan mamnu' minas sarfi. Namanya tarkib masjiwa. Ya, dua kata yang dijadikan satu kata untuk nama tempat. Cuma di sini gak disebut ya. Di kitab yang lain ada. Silakan kalau mau ditambahkan. Namanya tarkib masji ya. Dua kata yang dijadikan satu kata untuk nama tempat. Baik Evan, mungkin cukup sampai sekian ya. Kita cukupkan ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.